Demokrasi adalah salah satu cara mewujudkan itu semua melalui kontestasi pemilu. Maka, setiap upaya kita dalam berdemokrasi itu harus selalu mengingat apa sejatinya cita-cita dan tujuan kita bernegara. Marilah kita sama-sama mengadu gagasan, bukan perseteruan. Marilah selalu kita tumbuhkan persatuan, bukan perpecahan. Marilah kita tunjukkan kerukunan, bukan kebencian. Janganlah kita mengorbankan kerukunan, kedamaian, dan persatuan negeri untuk alasan apapun. Jangan pernah. Ini bukan tentang saya. Ini adalah tentang masa depan 278 juta rakyat Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Sekarang kita sudah masuk ke episode 150. Kali ini judul siaran kita adalah sebaik apapun capresmu jadi jelek karena kelakuanmu, gitu. Ya, ini saya mau membahas dua hal sebenarnya ya. Ada dua hal yang ya kalau kita kan tidak menyerang orang ya. Kita hanya mau mengklarifikasi atau mengcounter atau memberikan edukasi. Jadi saya melihat dalam seminggu terakhir itu ada dua hal yang menurut saya harus kita renungkan ya. Harus kita renungkan, harus kita diskusikan ya. Benar nggak ini atau bagaimana? Yang pertama adalah soal isu ada capres yang jadi menteri yang kemudian menampar wamen ya. Yang kedua adalah isu soal Prabowo yang takut ngaca gitu ya, nggak berani ngomong di depan kaca gitu ya pada acara Mata Najwa di UGM Jogja. Jadi kita bahas satu persatu lah yang terkait dengan judul sebaik apapun capresmu jadi buruk karena kelakuanmu. Jadi kan kita mendengar lah ya, saya tidak perlu mengulang detail ceritanya. Jadi ada beberapa akun, bukan akun, orang-orang itu, orang-orang terkenal, influencer-influencer yang beneran ada orangnya, dan itu merupakan tim andalan dari capres tertentu, ya, tim-tim konten andalan dari capres tertentu, karena ini bagian dari tim 7 yang dibangga-banggakan oleh capres tertentu, itu secara serentak, secara terorkestrasi itu memainkan isu bahwa adanya capres yang menampar wamen sebelum rapat terbatas di istana. Nah, isu ini beredar lah. Ini kan walaupun misalnya yang pertama tidak menyebut nama, tapi yang berikut-berikutnya sudah nyebut nama. Tapi kalaupun tidak menyebut nama, memang ini insinuasi yang gampang dipetakan, ya. Orang akan langsung menganggap bahwa yang capresnya adalah Prabowo, dan kemudian wamennya, ya kebetulan ini wamen yang disangka sebagai korban adalah wakil menteri pertanian gitu ya. Walaupun ini kemudian sudah dibantah oleh banyak pihak, dibantah oleh pihak Gerindra, oke lah masih nggak percaya, ya kan? Dibantah oleh protokoler dari Kementerian Pertanian bahwa tidak ada jadwal meeting, jadwal rapat antara Wamentan dengan Menteri Pertahanan. Tapi tetap nggak dipercaya. Dan terakhir menurut saya ya ini yang paling gila menurut saya ya, dibantah oleh Presiden. Dibantah oleh Presiden Republik Indonesia, dibantah oleh Pak Jokowi yang bilang memang tidak ada peristiwa itu, tidak ada pencekekan, tidak ada penamparan gitu. Terus teman-teman kita ini yang juga sebenarnya mengaku sebagai pendukung Jokowi kemudian bilang Pak Jokowi kan memang harus ngomong begitu. Pak Jokowi kan nggak mungkin kemudian menghancurkan wibawa kabinetnya, ya kan? Coba lihat kata-kata Pak Jokowi, setahu saya nggak ada, ya berarti Pak Jokowi nggak tahu katanya, gitu. Ya gimana caranya Pak Jokowi nggak tahu terus Anda yang tahu gitu? Logikanya di mana? Pak Jokowi aja bilang dia mengetahui jeroannya partai politik, ya informasi dia dapat semua, ya ada dari intelijen, dari BIN, dari BAIS, dari kepolisian, dari badan-badan negara yang lain, dia tahu semua. Masa kejadian di istana dia sendiri dia nggak tahu? Kan logikanya nggak dipakai. Ini menurut saya memang sudah mau ngelawan aja sebenarnya. Ini habit buruk lah, tabiat buruk lah. Padahal ya
isu-isu seperti ini kan nggak bisa dibuktikan. Dan anehnya teman-teman ini kemudian menantang orang, ya buktikan dong kalau Anda tidak melakukan itu. Nah kan ini dengkulnya lagi-lagi bermasalah ini. Ya kan? Yang harus membuktikan bahwa itu ada kan si penuduh, bukan orang yang dituduh. Ya kan? Jadi Anda yang harus membuktikan, mana buktinya kalau itu ada. Kalau hanya rumor-rumor kan, ya pokoknya ini, apalagi pakai screenshot WhatsApp dari mana? Dari seseorang yang entah siapa, ada hubungannya dengan siapa. Ini, kayak informasi dari ponakan ayahnya teman sepupunya saya. Gitu, itu di screenshot, kemudian wah ini bukti bahwa ini beneran ada. Jadi ini udah mirip grup grup bigot dan grup penyebar hoax di pihak yang satu lagi. Jadi kalau buat saya tidak berlebihan kalau sekarang bahwa misalnya sebagian dari orang-orang yang mengaku pendukung Jokowi, belum tentu mereka pendukung Jokowi, mengaku pendukung Jokowi sekarang udah jadi tim penyebar hoax, ya, tim penyebar kebencian. Padahal belum seminggu kayaknya, atau mungkin seminggu lah, seminggu sampai 10 hari berlalu, mereka juga posting soal manifestonya Ganjar. Manifestonya Ganjar yang berisi, mari kita adu gagasan bukan perseteruan. Manifesto Ganjar yang berisi, mari kita utamakan persatuan, bukan perpecahan. Manifesto Ganjar yang bilang, mari kita jaga kerukunan dan jangan korbankan kerukunan demi alasan apapun. Itu belum seminggu orang-orang yang sama bicara itu, ngeposting soal-soal itu. Tapi ya kayaknya memang nggak dipikir ya. Ini kayak zombie aja yang dikendalikan dari jauh ini. Dikasih postingan manifesto Ganjar, mereka posting, nggak pakai mikir. Kemudian tiba-tiba dikasih bahan soal penamparan Wamen, diposting juga sama mereka, nggak pakai mikir. Dan hari ini mereka ngotot bahwa mereka yang benar dan Pak Jokowi yang nggak tahu. Logika yang buat saya aneh sekali, tapi dia menantang orang untuk membuktikan bahwa mereka hoax. Bukannya yang harus membuktikan bahwa itu tidak hoax harusnya mereka. Gitu. Jadi saya teringat ini, misalnya, oke lah Mas Ganjar sudah bikin manifesto yang baik, tapi kan image baiknya Mas Ganjar menurut saya hancur luluh, ya. Hancur luluh itu gara-gara kelakuan tim-tim ini. Kalau kelakuan Romli, rombongan liar itu, yang kroco-kroco itu, kita nggak ambil pusing lah. Karena itu mungkin susah diorganize. Karena itu orang-orang yang nggak tahu siapa itu. Tapi kalau sudah orang-orang kepercayaan, tim-tim andalan, konten-konten kreator yang disebut sebagai tim 7 yang dibanggakan, ya kan nggak bisa dilepaskan dari kandidatnya. Jadi image jeleknya itu menurut saya ya ini bukan karena kita ingin jelek-jelek, kan dihancurkan sendiri oleh timnya. Jadi menurut saya ini kayak guru saya dulu bicara ya. Jadi kalau kamu beragama Islam, orang nggak akan peduli itu apa ajaran agama kamu. Orang nggak akan peduli itu apa isi Al-Quran. Orang nggak akan tahu itu apa isi hadis, ya. Apa ajaran-ajaran yang paling inti dalam agamamu, tapi orang akan lihat kelakuanmu. Kalau kelakuanmu baik, maka orang akan menganggap agamamu baik. Kalau kelakuanmu nggak baik, ya orang akan mau nggak mau akan menganggap agamamu nggak baik. Karena kamu mengklaim kamu beragama, tapi kelakuanmu nggak baik, ya orang akan anggap agama ini nggak baik. Kalau kamu merasa mengklaim paling dekat dengan Tuhan, paling beragama, paling alim, tapi tiap sebentar ngebubarin orang beribadah, ya, tiap sebentar mempersekusi orang, ya, tidak terima keberadaan orang lain, orang kan menganggap agama kamu jelek. Jadi orang kan lihat agama kita dari kelakuan kita, ya kan? Kalau yang paling NKRI, paling Pancasila, ya, yang paling ngerasa nasionalis, ya, tapi kemudian kayak gini juga kelakuannya, orang akan menganggap Pancasila itu jelek. Orang akan menganggap nasionalisme itu jelek. Kenapa? Kelakuan pengusungnya begini. Pengusung nasionalisme begini kelakuannya. Pengusung Pancasila yang mengaku ya, pengusung Pancasila begini kelakuannya. Menebar kebencian, menebar fitnah, hoax. Udah dibantah sama orang yang paling tahu kondisi istana, masih ngeyel mereka. Masih ngeyel mereka. Ya itu buat saya itu udah merusak. Jadi kalau sekarang capresnya sudah bikin manifesto soal persatuan, bukan perseteruan. Jaga kerukunan dan jangan korbankan kerukunan bangsa demi apapun juga. Tapi orang nggak percaya dengan manifesto calon presiden mereka. Kenapa? Ya kelakuan pendukung-pendukung yang mereka yang paling dekat, pendukung-pendukung andalan mereka nggak seperti itu.
Ya, kelakuan orang-orang yang menjadi andalan capres-capres ini nggak seperti itu. Jadi gimana caranya orang menganggap baik capres Anda? Dan percayalah, ya, Pak Jokowi itu ketika bilang, ya, jaga persatuan, jangan tebar kebencian, jangan tebar fitnah, jangan bikin hoax. Dalam kata lain, jangan bikin obor rakyat lagi. Itu serius loh. Karena 10-15 tahun yang akan datang kita nggak bisa korbankan persatuan ini, karena kita butuh jadi negara maju, negara cepat yang nggak mungkin kejadian kalau kita sibuk bertengkar. Itu presiden sangat serius loh itu. Dan percaya sama saya, ini boleh diuji nanti nih. Presiden Jokowi tidak akan membersamai tukang sebar hoax. Ya, Presiden Jokowi tidak akan membersamai, ya, orang-orang yang suka menebar fitnah. Percaya itu, walaupun Anda setengah mati jungkir balik bilang, kami pendukung Pak Jokowi 2 periode, kami pendukung ini. Kan yang tukang sebar hoax di sebelah sana. Benar, dulu. Mereka dulu nyebar hoax, makanya Pak Jokowi tidak mau bersama mereka. Tapi kan kita bicara konteks hari ini. Yang konteks hari ini tukang sebar hoax siapa? Kalau Anda nggak mau ngaku nggak apa-apa, tapi kemudian terima aja nasib nanti kalau Pak Jokowi memang nggak mau membersamai Anda. Nggak mungkin Pak Jokowi mau membersamai tukang sebar hoax, percaya sama saya. Capres yang nggak bisa mengatur pendukung-pendukung terdekatnya dia, andalan-andalan kampanyenya dia untuk tidak menyebar kebencian dan nyebar hoax, nggak mau Pak Jokowi bersama mereka itu. Dan sekarang gelagat-gelagat akan bersimpang jalan ini udah makin kelihatan kan. Nah, tinggal tunggu waktu aja para pendukung capres yang itu jadi pembenci Pak Jokowi, akan memaki-maki Pak Jokowi, bahkan mungkin akan menyiapkan fitnah buat Jokowi. Tunggu waktu aja itu. Kita lihat aja nanti. Gitu. Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, ini juga yang beredar lah meme gitu ya, gambar poster Prabowo ketika ngaca di mata Najwa tuh posternya kayak ngelihat setan. Makanya dia nggak mau ngaca lama-lama. Coba kita renungkan baik-baik. Baca pres yang hadir di mata Najwa itu disuruh ngomong sama kaca. Bukan sekedar disuruh ngaca, disuruh ngomong sama kaca. Itu perasaan yang sangat saya pahami itu. Saya langsung paham tuh kenapa ada orang yang tidak bisa bicara di depan kaca, nggak bisa ngaca lama-lama. Saya dulu waktu SMA ini saya juara lomba pidato nih. Saya juara 1 lomba pidato P4 tingkat Kota Bukit Tinggi, nomor 2 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sama pelatih pidato saya, itu di awal-awal saya disuruh ngomong di depan kaca, depan cermin. Dan saya nggak bisa ngaca lama-lama. Dan saya nggak bisa ngomong di depan kaca. Setiap mau ngomong di depan kaca, saya ketawa. Ya, setiap mau ngomong di depan kaca itu saya ketawa. Sampai akhirnya ya pelatih pidato saya itu udah kehabisan akal dan saya ditarik oleh ayah saya. Ayah saya bilang sama pelatih, nggak usah suruh anak saya ngomong di depan kaca, anak saya belum gila katanya. Karena memang di kampung saya nggak tahu di kampung kalian, nggak tahu saya di kampung Anda. Di kampung saya kalau ada orang ngomong di depan kaca sendiri, itu dianggap agak gila, ya, agak-agak kelainan itu. Makanya orang tua pasti jewer kuping anaknya kalau lihat anaknya ngomong depan kaca sendiri. Gitu. Walaupun saya nggak setuju dengan pandangan seperti itu, karena menurut saya teman-teman saya yang sanggup ngomong di depan kaca, ya, yang kadang-kadang nyanyi-nyanyi di depan kaca, yang joget-joget depan kaca, itu jiwa seninya lebih tinggi. Itu artinya saya nggak punya bakat seni aja. Saya nggak punya bakat acting, nggak punya bakat teatrikal, nggak punya bakat seni aja. Jadi nggak mampu bicara depan kaca, melihat diri sendiri di depan kaca itu nggak sanggup. Gitu. Nah, menurut saya Pak Prabowo itu sama dengan saya dan yakin saya sama dengan sebagian besar orang. Nggak sanggup melakukan itu. Nggak ada bakat actingnya. Nggak ada bakat sandiwaranya, nggak ada bakat dramanya. Karena orang yang mampu ngomong depan kaca itu orang-orang yang berbakat, orang-orang pilihan. Orang yang ada bakat aktingnya, orang yang ada bakat sandiwaranya, orang-orang terpilih lah. Jadi tapi sebagian besar orang pasti nggak sanggup. Ya, orang-orang yang punya bakat seni lebih tinggi, ada bakat-bakat narsis sedikit lah, kayak gitu kan. Itu baru private loh. Orang yang bisa ngomong depan kaca di ruang privat, nggak ada orang itu pun nggak banyak. Nah, orang yang mampu ngomong di depan kaca, disaksikan ribuan orang, itu lebih nggak banyak lagi. Dan 2 orang ini menurut saya 2 orang terpilih ini. 2 orang yang sangat terpilih. Dia bicara di depan kaca dalam waktu yang ya cukup lama lah durasinya, gitu kan. Menghayati sekali gitu. Apalagi Mas Ganjar menurut saya menghayati sekali ketika bicara jar
jabatan jangan dikejar. Dia ngomong sama dirinya sendiri tuh. Kalau sudah jadi takdirmu bla bla bla, pokoknya itu pesan orang tuanya dia lah. Mas Anies juga bisa begitu, walaupun awalnya dia kayak agak geli-geli gitu, tapi dia akhirnya bisa bicara cukup lama depan kaca sama dirinya sendiri dan disaksikan oleh ribuan orang. Ketika melihat itu, saya cuma membayangkan antara Zelensky dan Putin. Coba kita fair aja, Anda bayangkan, pejamkan aja mata Anda. Di antara Zelensky dan Putin, siapa yang sanggup ngomong depan kaca? Depan ribuan orang. Saya yakin jawaban Anda Zelensky. Putin, saya yakin nggak ada bayangan Anda Putin bakal mau ngomong depan kaca. Begitu juga Pak Jokowi. Pak Jokowi itu punya kemampuan teatrikal loh kalau di lapangan. Reality show-nya bagus loh. Tapi saya yakin Pak Jokowi nggak akan sanggup ngomong depan kaca. Nggak akan sanggup tuh Pak Jokowi ngomong depan kaca. Baik di ruangan dia sendiri, yang nggak ada orang, apalagi di depan orang banyak. Ini kan butuh kemampuan yang luar biasa ini. Gitu. Ini udah kayak film India kan, atau kayak sinetron kan. Ngomong dalam hati. Kalau kita ngaca kan harusnya ngomong dalam hati. Kemudian suara hati kita bisa didengar oleh pemirsa. Bisa didengar oleh audiens. Ya, kalau ini ngomong betulan. Jadi Pak Prabowo bukan orang yang punya bakat itu. Nah, gitu. Mas Ganjar dan Mas Anies orang yang punya nilai lebih karena dia berbakat ngomong di depan kaca. Tapi mungkin menurut saya itu nggak penting untuk dipertimbangkan untuk seorang calon presiden. Ketika refleksinya, coba Anda lihat, ketika refleksinya Mas Anies bicara tentang dirinya dan tentang cita-citanya. Mas Ganjar bicara tentang dirinya dan tentang cita-citanya. Pak Prabowo nggak sanggup untuk seperti itu. Ketika dia bicara tentang dirinya, dia menghadap ke orang lain, tapi merefleksikan sebagai anak bangsa. Anak bangsa yang diperlakukan tidak adil ketika sekolah di luar. Anak bangsa yang ketika berenang di suatu tempat tahun 70-an, kemudian lumut di dinding tempat berenang itu dia bersihkan, ada tulisan anjing dan pribumi dilarang masuk ke kolam renang. Refleksi dia bukan sebagai Prabowo Subianto. Refleksi dia adalah sebagai seorang anak bangsa Indonesia. Makanya dia bilang, saya tidak mau Anda mengalami hal yang sama. Saya ingin Anda menatap masa depan dengan bangga. Kalau mau bangga, ya berarti negara kita harus jadi negara maju, negara yang makmur. Saya ingin Anda bersemangat menatap masa depan Anda. Dia nggak bisa merefleksikan dirinya sendiri. Kenapa? Untuk dirinya sendiri nggak bisa. Kenapa? Dia bukan orang yang narsis. Ya kadarnya agak kurang lah. Dalam hal ini, Pak Prabowo memang tertinggal dibandingkan dua kandidat lainnya. Tapi nggak pantas kalau Pak Prabowo dibilang ketika ngaca ngelihat setan. Enggak. Saya juga nggak bisa ngaca lama-lama. Ya, saya bukan jenis yang, Pak Prabowo itu bukan jenis yang kalau ketemu dinding mengkilap di mall kemudian ngaca. Enggak. Ya, Pak Prabowo bukan jenis yang kalau ada di parkiran ketemu mobil, lihat kaca mobil ngaca. Enggak. Karena buat dia ngaca itu seperlunya aja. Ya. Ya, karena kita nggak sanggup menatap diri kita lama-lama ini sebenarnya. Gitu. Jadi yang kayak gitu-gitulah kemampuan dia ini berkorelasi dengan kemampuan acting menurut saya, kemampuan sandiwara menurut saya, dan dua kandidat lainnya punya kemampuan yang jauh di atas Pak Prabowo. Tapi apakah itu yang kita butuhkan? Wallahu alam. Ya, kemampuan ngomong di depan kaca itu yang kita butuhkan? Wallahu alam. Saya yakin Pak Jokowi juga nggak punya kemampuan untuk itu. Jadi menginsinuasi untuk hal-hal yang sifatnya fitnah, ya, hal-hal yang nggak perlu sebetulnya, menjelek-jelekan kayak gitu. Itu buat saya itu apa ya? Tidak hanya akan berakibat jelek buat Anda, tapi juga berakibat jelek buat calon yang Anda dukung. Pandangan orang akan dua. Pertama, calon Anda sudah berbusa-busa untuk bilang soal persatuan, kerukunan, dan segala macam. Dia akan dianggap tidak mampu menertibkan pendukung-pendukung dia. Pendukung terdekat dia nggak mampu ditertibkan. Jadi omongan capresnya dianggap manifesto omong kosong aja. Ya. Atau yang kedua, ya capresnya ngomong apa sebagai penampilan publik yang baik-baik, ternyata timnya disuruh yang melakukan hal yang bertolak belakang. Jadi dua-dua anggapannya nggak baik. Jadi tidak berlebihan kalau saya kasih judul kali ini adalah sebaik apapun capresmu, ya, jadi tampak buruk karena kelakuanmu. Terima kasih. Itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat, semoga jadi renungan buat kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.